Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah full shop untuk chapter 1070. Di sini alur cerita di chapter depan sudah terlihat jelas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Manusia-Manusia Terkuat. Judul ini mengarah kepada para Seraphim yang merupakan manusia buatan terkuat yang berhasil dibuat oleh Vegapunk. Nah, untuk cover melanjutkan cover story Jerma Double Six. Keterangannya adalah 5 ilmuwan berkumpul demi dunia dan kemanusiaan. Nah, yang jadi misteri besar adalah sosok ilmuwan wanita yang di sini hanya diperlihatkan punggungnya saja. Ada yang bilang itu mirip Dr. Kureha, ada yang bilang itu mirip Stacy, tapi ada juga kemungkinan jika wanita itu benar-benar karakter baru yang belum muncul. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan percakapan Luffy dan Sentomaru. Di sini Luffy meminta maaf karena sudah mengajak ngobrol di saat ada musuh yang akan menyerang. Nah, ternyata Sentomaru masih sadar. Dia pun menjawab jika itu adalah kesalahannya. Sebenarnya Sentomaru sudah melihat jika Lucci akan menyerang, tapi karena pergerakan Lucci terlalu cepat, si pria kapak itu tidak bisa menghindar. Lalu karena serangan Lucci tidak bisa membuat Sentomaru tumbang, maka para Seraphim pun belum bisa dia kendalikan. Nah, akhirnya para Seraphim masih menyerang para CP0. Seraphim Hancock menggunakan kemampuan Meromeronomi. Lalu Seraphim Mihawk menyerang menggunakan pedangnya. Seraphim Jinbe menginjak tanah dan merubahnya menjadi gelombang. Para Krochoshi Purple berusaha melawan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Kaku dan Stacy belum terlihat melakukan perlawanan. Selanjutnya, Seraphim Hancock menunjukkan jalan menuju roket vakum kepada Jinbe dan Chopper yang sedang melarikan diri. Jinbe pun berterima kasih kepada Seraphim Hancock karena sudah bersikap baik, dan wajah Seraphim Hancock jadi memerah, sama seperti ekspresi Hancock asli. Selanjutnya kita diperlihatkan pertarungan antara Luffy versus Lucci. Di sini Lucci berusaha menyerang Luffy, tapi semua serangannya meleset. Terlihat jelas bahwa Luffy jauh lebih unggul daripada Lucci. Sementara itu di dalam lab, Vegapunk bicara tentang para Seraphim kepada Nami dan yang lainnya. Para Seraphim itu adalah hasil puncak dari ilmu pengetahuan dan karyanya selama ini. Karena kekuatan yang mereka miliki itu, para Seraphim dianggap sebagai manusia-manusia terkuat di lautan. Lalu walaupun para Seraphim itu bisa menggunakan kemampuan Devil Fruits, Vegapunk tidak menjamin jika mereka bisa mencapai level Awakening. Kemudian Vegapunk bicara tentang buah buatan yang selama ini dia buat. Buah Zoan adalah yang paling mudah untuk dibuat, dan saat ini dia bisa memproduksinya dengan baik. Lalu untuk Mythical Zoan jauh lebih sulit daripada Zoan biasa. Vegapunk juga sudah bisa membuat tipe Mythical Zoan ini, seperti buah yang dimakan oleh Momonosuke, walaupun hasilnya tidak sesempurna yang dia inginkan. Dan untuk membuat buah Mythical Zoan ini dibutuhkan waktu yang banyak dan biaya yang besar. Nah, selanjutnya untuk para Mesia dibuat berdasarkan faktor garis keturunan dari pengguna aslinya. Dan saat ini para Seraphim menggunakan teknologi buah para Mesia ini di tubuhnya. Selanjutnya yang terakhir adalah tipe Logia. Vegapunk sudah berusaha keras untuk membuat tiruannya, tapi usahanya belum berhasil. Tipe Logia buah yang paling sulit untuk dibuat tiruannya dan bahkan bisa dikatakan mustahil. Lanjut lagi, kita kembali kepada pertarungan Luffy versus Lucci. Di sini menunjukkan adegan yang muncul di bocoran Jump Fest lalu, di mana Luffy menghajar Lucci dengan teknik Gomu Gomu no Wet Rocket. Serangan Luffy itu sangat kuat. Lucci pun mengaku kesadarannya mulai hilang dan dia terhempas jauh.
Nah, setelah Lucci terhempas, Sentomaru meminta Luffy untuk segera pergi ke roket vakum agar bisa membawa Vegapunk pergi. Chopper pun meminta hal yang sama. Dia meminta Luffy untuk segera menyelesaikan pertarungannya agar bisa menyelamatkan Atlas. Luffy pun mengerti. Dia ikutan pergi bersama Jinbe dan Chopper. Nah, kembali ke lab Vegapunk. Di sini ilmuwan terbaik dunia itu mengungkapkan keinginannya untuk pergi bersama kelompok topi jerami. Mendengar hal itu, Nami jadi gugup. Tentu ini akan jadi beban besar bagi mereka. Usopp dan Franky langsung tampak senang. Ya, karena tentu mereka bisa belajar banyak dari Vegapunk. Bahkan Franky meminta Vegapunk untuk melihat karyanya, yaitu Franky Shogun dan Saniku. Lalu Sanji terus meminta agar sepatu bot besar di kakinya itu dilepaskan. Nah, selanjutnya Luffy dan kelompoknya sudah tiba di lab Vegapunk, tapi Luffy belum bertemu dengan kelompoknya Nami. Tak lama kemudian Bonnie sadarkan diri dan ternyata dia masih mengincar Vegapunk. Nah, sampai di sini kita belum mendapatkan kabar dari Zoro dan Brook. Pergerakan mereka belum diperlihatkan. Lanjut lagi, kita kembali ke kota Egghead, lokasi para CP0 berada. Di sini Lucci diperlihatkan sudah menggunakan perban. Ya, tampaknya serangan J5 Luffy kepadanya itu sangat kuat dan membuatnya terluka. Tapi ada kabar buruk di sini bahwa para CP0 berhasil mengendalikan para Seraphim. Entah apa yang terjadi, tapi jika Seraphim berhasil dikendalikan, berarti Sentomaru sudah tidak sadarkan diri. Oke, lanjut, kita sampai di bagian akhir chapter. Ini menunjukkan lokasi lautan di dekat Pulau Egghead. Admiral Kizaru diperlihatkan membawa armada pasukan angkatan laut. Kizaru pun mengatakan jika mau membawa Vegapunk dari Pulau Egghead memang mudah, tapi jangan berharap semuanya akan berjalan sesuai keinginan kalian. Ya, itu aja pembahasan untuk Full Shop chapter 1070 ini. Jika ada tambahan saran dan komentar, bisa tulis di kolom komentar. Dan nantikan segmen real review dari Mimin. Yosa, Mimin Atoa Hayato. Terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe selalu channel Atoa Hayato. Yo!